LCD-nya warna-warni, jarang-jarang nih. Yuk kita lihat. Assalamualaikum. Pada kali ini gua mau mereview MiFi TP-Link M7350. Oke, ini kalau dari fisiknya ya seperti ini. Dia ukurannya gede ya. Tuh ya, nggak beda jauh dengan Huawei Bold Max. Sini ada goresan, yang namanya juga barang second ya seperti ini. Ini untuk bagian bawah ada lubang casannya seperti ini. Ya, bagian samping juga gores-gores sama lah. Ini ya, seperti inilah kira-kira. Ya, di atasnya ada tombol menu seperti ini ya. Oke, ini untuk menu-menunya ya. Oke, selanjutnya pindah ke belakang. Jadi fine pencet ya. Oke, ini tombol tutup belakangnya seperti ini ya. Jadi udah ada retak-retak, udah ada gores, ini ada velcro ya. Kalau nempel ke kain pasangannya velcro ini nanti bakal seret-seret bunyi begitu ya. Dan ini dari gua beli sudah ada seperti ini ya. Udah ada velcro-nya. Ini ada yang patah, ini juga ada yang retak ya di sini. Tutupnya memang sudah nggak mulus begitu ya. Oke, untuk bagian belakangnya ini ada bautnya masih 4 nih. Bautnya masih 4. Baterainya ini ya 2000 mAh. Ini baterainya masih ini ya, nggak kelihatan ada banyak gores. Nah, sini ada sedikit penyok nih. Ini untuk bagian belakangnya seperti ini ya, ada slot micro SD, ada slot SIM card. Oke, selanjutnya pindah ke apa fitur-fitur ya. Jadi di MiFi TP-Link yang gue pegang ini kita bisa mengubah ya kekuatan hotspot dari MiFi ini gitu ya. Kalau kita cari yang apa pakai settingan yang paling kuat, nanti jangkauan hotspotnya bisa jauh gitu. Tapi ya resiko si baterainya bisa boros gitu. Terus selanjutnya ya untuk yang tadi, untuk yang setting jaringan apa namanya hotspot kuat atau enggak itu bisa di aplikasi TP-Link ya. Bisa download di Play Store. Selanjutnya mau gua tunjukin menu-menunya ya. Di sini ada home, ini device info ya, ada password dan juga nama MiFi. Selanjutnya ini juga ada power saving di sini. Oke, beralih lagi. Ini WPS. Oke, selanjutnya ini network mode ya. Jadi kita bisa lock jaringannya ke 4G only. Lalu kita bisa juga data roaming, di sini ada settingannya. Dan ini QR code untuk mendownload aplikasi TP-Link gitu. Oke, mungkin ada yang udah tahu sedikit tentang produk ini ya. Ada yang mungkin nanya dual bandnya kemana nih, yang
2,4 GHz dan juga 5 GHz. Sayangnya di MiFi yang gua pegang ini dia cuma support 2,4 GHz saja ya. Jadinya nggak ada pilihan untuk ganti frekuensi ke 5 GHz begitu. Jadi untuk yang nyari WiFi dual band terus tipenya TP-Link ini sebaiknya cari yang versi hardware-nya itu yang 4 atau versi 3 ya, coba aja cari-cari ya. Jadi memang perlu berhati-hati dalam sebelum membeli MiFi ini gitu ya. Jadi apa namanya ya? Ya gitu ya, kalau di sini nggak ada, ini yang versi 5 ya setahu gua gitu ya. Jadi sebelum beli MiFi ini teman-teman ada baiknya bertanya ke penjual dulu apakah MiFi-nya support dual band apa enggak. Kalau support dual band menunya uh, ada di sini gitu ya. Langsung di MiFi-nya itu muncul gitu. Terus untuk selanjutnya gua mau ngomongin baterainya ya. Jadi untuk MiFi yang ini ya, yang versi terbaru ini dia baterainya ada di kapasitas 2000 mAh dan untuk pengecasannya ini butuh waktu nyaris 3 jam ya. Dan waktunya ini gua apa namanya ya, ngira-ngira aja ya karena uh, udah gua rekam gitu ya proses pengecasannya, ternyata pas baterainya penuh si MiFi ini nggak ngasih tahu gitu ya, maksudnya layarnya nggak nyala sendiri gitu ya. Jadi perlu kita pencet manual begini baru nanti ada kelihatan tuh logo baterainya, oh ini baterainya udah penuh seperti itu. Terus selanjutnya untuk ketahanan baterainya dia kuat ya sampai 7 jam 28 menit ya di percobaan gua. Ya dengan catatan makanya sempat gua apa namanya? Buat siaga aja ya, jadi konek ke HP tapi nggak dipakai buat internetan ya. Soalnya gua sempat waktu itu lagi bikin, kalau nggak salah ngetik deh, ngetik lah sama ngonten juga gitu ya, jadi nggak dipakai buat nonton YouTube atau browsing gitu. Terus untuk kapasitas baterai ya tadi udah gue bilang ya 2000 mAh itu berlaku buat MiFi yang ini gitu ya. Tapi untuk MiFi yang versi lainnya, yang versi di bawahnya yang logonya masih huruf kapital semua ya di sini, pakai logo TP-Link yang lama gitu ya, dia kapasitas baterainya di 2500 mAh gitu. Nah, terus di situ gua mau lompat ke kelebihannya nih ya. Kita udah mulai masuk ke kesimpulan aja. Jadi si MiFi ini punya kelebihan berupa warna LCD-nya nih ya. Warna-warni, nggak membosankan lah. Itu lalu ada ini ya. Persentase sisa baterai gitu. Tahanan baterai lumayan lama lah. Lebih unggul dibandingkan MiFi Huawei yang kapasitas baterainya 1500 mAh gitu ya. Terus juga dia bisa ditambah micro SD, lalu jangkauan hotspotnya bisa diatur ya, mau yang jauh apa yang dekat gitu ya. Untuk kekurangannya sendiri, MiFi ini punya apa beberapa versi hardware ya, hanya saja tipenya sama aja gitu ya. Jadinya kan sama-sama tipenya tuh M7350 ya, tapi untuk versi hardware-nya ada yang versi 5, versi 4, versi 3 gitu ya. Kalau salah pilih versi hardware-nya, spesifikasinya bisa jadi nggak sesuai harapan kita gitu ya. Bisa jadi dapatnya yang single band gitu ya untuk makanya. Sedangkan apa bisa jadi orang cari yang pakai dual band begitu ya. Jadi emang ada baiknya untuk kita pelajari dulu si MiFi-nya ini yang melalui salah satunya ke situs web resmi TP-Link yang bahas tentang MiFi ini. Lalu dia juga nggak support bypass ya.
Jadi untuk memakai MiFi ini kita perlu pasang baterainya dulu gitu ya, baik mau sambil dicas maupun enggak gitu ya. Terus selanjutnya untuk ukurannya, menurut gua kegedean ya. Kapasitas baterainya cuma 2000 mAh, tapi dimensi MiFi-nya seperti ini lumayan banget, bisa memenuhi tas cangklong ya, atau tas kecil gitu ya. Terus juga MiFi ini nggak support sama operator smartfren seperti itu. Oke, jadi apa, MiFi Tap-Link ini menurut gua bisa jadi merek yang penyegar ya. Jadi kalau teman-teman mungkin bosan sama yang mereknya Huawei, bisa ya iseng aja beralih ke TP-Link ini gitu ya. Bodinya besar, fiturnya unik, dan ketahanan baterainya mantap ya, lumayan lah gitu. Di sisi lain memang kita perlu untuk hati-hati ya sebelum membeli MiFi ini gitu ya. Takutnya dapat spesifikasinya tuh yang nggak sesuai harapan gitu ya, walaupun tipe MiFi-nya sama. Oke, itu aja yang mau gua sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.